Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada para peserta webinar sore ini yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk ikut bisa sharing ilmu di sini dari Konga. Di sini saya sebagai host bersama dengan Mbak Eni. Selamat sore Mbak Eni. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore para peserta yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Pada sore ini kita akan mencoba membuat satu acara webinar yang santai tapi mudah-mudahan bisa banyak manfaatnya. Topik yang sedang hangat-hangatnya mengenai vaksinasi, imunisasi, dan herd immunity akan dikupas tuntas secara habis-habisan di sini oleh para narasumber kita yang memang expert di bidangnya. Begitu Mbak Eni? Ya, kita semua adalah angkatan 84 FKUGM. Mas Heri, saya, dan teman-teman yang juga nanti akan membawakan seminar, juga moderator, semua adalah dari FKUGM angkatan 84 yang tergabung di dalam Konga ya Mas Heri. Iya, betul. Tapi sebelum acara dibuka, biasanya Mbak Eni pasti menampilkan suatu pantun. Ini namanya Mbak Eni pantun. Apa ada pantun Mbak Eni pada sore ini? Ya, boleh. Nanti saya akan memberi pantun ya untuk selamat datang. Silakan. Kalau Anda pergi ke pasar, jangan lupa membeli kue bolu. Selamat datang para peserta seminar. Semoga semua bahagia dan sehat selalu. Wow. Ya, oke. Pantun yang luar biasa cantik ini Mbak. Membuka acara sore hari ini Mbak Eni ya. Mungkin ada teman-teman yang banyak bertanya-tanya mengenai Konga, mungkin Mbak Eni begitu? Ya, banyak yang tanya, kok namanya begitu ya, Konga gitu. Ya, mungkin sebagai prolog aja, ya mungkin pertanyaannya kan coba saya jawab sedikit sebelum acara kita mulai. Konga itu sebenarnya suatu kependekan, ya, ada kepanjangannya. Ada 2 kali kepanjangan sebenarnya. Jadi sebenarnya, tapi yang di tengah biarlah itu menjadi milik kami aja, ya. Konga adalah komunitas dokter yang suka ngakak dan cengengesan. Jadi sebenarnya itu ada kepanjangannya, ya kemudian di tengah itu bisa disingkat, tapi itulah menjadi hak milik internal kita aja. Dan kemudian disingkat lagi menjadi Konga, ya, yang sudah mendunia Konganya, ya. Jadi, nah sebenarnya ini adalah kumpulan komunitas dari teman-teman kita lulusan atau alumni Fakultas Kedokteran UGM tahun 84. Jadi kita rata-rata lulus di tahun 91-92, kemudian sudah menyebar kemana-mana untuk mengembangkan karirnya masing-masing, ada yang di manajerial, ada yang di akademisi, ada yang seorang menjadi klinisi, ada yang menjadi seorang polisi angkatan darat yang akhirnya setelah bertahun-tahun ada satu kerinduan untuk kita bisa berkumpul kembali. Tahun 2005 itu adalah awal kita membuat satu acara mencoba untuk mengumpulkan kembali. Bahasa Jawanya ngumpul ke balung pisah. Ya, tahun 2005 saya berempat, waktu saya, Nuke, kemudian Ina dan almarhum Hangki itu ketemu, ngobrol-ngobrol untuk mencoba mengumpulkan teman-teman. Karena kita buat suatu acara di tahun 2005, kalau tidak salah sekitar Maret atau April di Cisarua, kita berkumpul sekitar 40-an, 50-an orang lah. Yang akhirnya terus kemudian berkembang, setiap 2 tahun sekali kita berkumpul, kita banyak melakukan kegiatan sosial, jadi kegiatan-kegiatan kita selain kegiatan sosial juga kegiatan yang rekreasional ya. Kita banyak selalu datang pada kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial di tempat-tempat
daerah bencana misalnya kita selalu hadir di sana. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan berbagi ilmu dan kita membuat suatu acara-acara yang sifatnya untuk memberikan suatu pelayanan kesehatan gratis. Nah, inilah sebagian kegiatan Konga. Jadi selain kita ngumpul-ngumpul, kita bisa berbagi juga di setiap kesempatan. Nah, mengapa namanya menjadi komunitas dokter yang ngakak dan cengengesan kok agak sangat out of the box ya. Nah, sebenarnya itu satu branding kita membranding nama kita itu karena menurut kita kalau kita sudah berkumpul kemudian kita terkotak-kotak dalam satu pemikiran yang berbeda, entah itu dari segi politik atau sara, kita pasti akan bubar. Nah, yang universal menurut kita adalah hanya lucu dan saru, ya. Makanya itu kita membranding diri menjadi Konga itu ya, Komunitas Dokter yang Ngakak dan Cengengesan, serius tapi santai, SGM, ya. Jadi serius dan bermanfaat, ya. Jadi itu aja sebentar awal daripada pembukaan daripada acara ini ya, untuk memperkenalkan apa itu Konga. Mungkin begitu Mbak Eni. Iya, di dalam Konga itu memang ternyata. Ya. Sore ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah tidak asing lagi, Dr. Sigit Kriyakto MKes ya. Nah, seorang spesialis direktur. Nah, ini spesialis direktur tuh. Jadi bisa aja kalah nih antar kota antar provinsi nih. Semua kota, semua provinsi pernah jadi direktur di mana-mana ini. Mulai dari Sumatera, Jawa, sekarang ada di Jawa Timur, di Malang, menjadi direktur Rumah Sakit Persada Hospital. Jadi setiap kota pasti sudah ditinggalin oleh Mas Sigit dengan banyak kenangannya. Dan semakin sekarang saya lihat di Malang semakin ganteng aja nih. Mungkin cocok nih di sana. Pas susunya, ya. Itu aja Mbak Eni, atau mau ada tambahan lagi Mbak Eni sebagai pembuka sebelum Mas Sigit memperkenalkan para pembicara? Iya, kayaknya sudah ya. Juga untuk para peserta selamat mengikuti acara seminarnya. Demikian, terima kasih. Silakan Mas Sigit untuk memandu webinar pada sore hari ini. Pasti tetap dengan gaya khas Konga yang sedikit ngakak dan cengengesan tapi bermanfaat. Monggo Mas Sigit, silakan. Terima kasih Mas Heri, selamat sore semuanya para peserta Zoom meeting atau Zoominar Konga Berbagi Ilmu seri 2 yang sore ini akan membahas tentang vaksinasi ya. Sebelum saya memperkenalkan para pakar yang akan membahas topik sensitif, hangat, dan sekaligus mungkin kontroversial ini, saya mohon izin Mas Heri memperkenalkan diri. Nama saya Sigit Kriyakto, terlulusan FKUGM dan juga S2 Manajemen Rumah Sakit dari UGM juga. Dan saat ini saya juga merupakan Direktur Persada Hospital di Malang ya, sebuah rumah sakit yang cukup menonjol dan ya cukup dikenal masyarakat Malang ya. Semoga menjadi pilihan utama. Mas Sigit, suaranya bisa ini lagi lebih dekat lagi Mas Sigit. Namanya Persada Hospital First Choice of Healthcare. Jadi harapannya menjadi pilihan utama masyarakat Malang dan sekitarnya. Bahkan kalau ada dari Jogja mau mampir ke Persada Hospital, kami dengan senang hati, tentu bukan untuk sakit tapi sekedar kongko-wongko dengan saya siap. Saya siap mentraktir tapi tidak siap membayar ya, silakan. Terima kasih. Jadi kebetulan juga banyak ini Mas Heri dan Mbak Eni ya, Persada, sahabat Persada yang ikut hari ini. Sahabat Persada itu adalah follower dari Rumah Sakit Persada Hospital di Instagram kami. Selamat sore para sahabat Persada, juga tentu para sahabat Konga, para sahabat SMA, SMP dan SD kita yang sama-sama semua ikut dalam
webinar ini. Sudah itu di sini Mas Heri, partisipannya ada 34.000 ya, alhamdulillah. Jadi itu Mas Sigit, bisa maju dikit, suaranya nggak jelas. Seorang peneliti dari lembaga internasional namanya JPI Group, ya, itu John Hopkins, dari lembaga John Hopkins dari USA, ya. Beliau adalah peneliti senior di lembaga penelitian dan lembaga kerjasama kesehatan dari John Hopkins University. Dan topik yang akan dibahas beliau adalah mengenai herd immunity dan vaksinasi. Ini suatu topik yang menarik karena dulu sebelum ada vaksin, kita selalu akan berharap pada herd immunity, ya. Jadi tetapi ternyata setelah ada vaksin, nah baru kita bisa herd immunity. Semoga itu yang terjadi dan itu akan diterangkan oleh Ibu Dr. Nurul Komariah. Pembicara selanjutnya juga adalah Dr. Wikan Indarto, spesialis anak. Beliau adalah spesialis anak senior dan juga dosen di Atmajaya University di Jogja, yang juga pengurus ID, ya, pengurus ID yang cukup aktif, dan dia akan membahas mengenai vaksinasi, jadwal vaksinasi. Karena vaksinasi untuk yang non-COVID, ya, untuk anak terutama, itu juga sangat penting. Jangan sampai gara-gara COVID, ibu-ibu, ya, para ibu-ibu muda atau Mas Heri sering menyebutnya Mahmud, ya. Ya, ini Mahmud ini, Mas Heri itu biasanya fansnya para Mahmud ini. Mama muda itu kalau punya anak kecil, jangan takut untuk divaksinasi walaupun COVID. Nah, ini tips-tipsnya akan disampaikan oleh Dr. Wikan Indarto, spesialis anak. Baik, untuk yang pertama, masing-masing pembicara akan kami beri waktu berapa menit? Mungkin 15 menit kalau bisa, ya, Bu Mbak Nurul, ya, sama Mas Wikan. Gimana? Mbak Nurul dulu mungkin, ya, Mbak Nurul dulu. Ya. Silakan langsung menyampaikan paparannya dan selanjutnya langsung disambung oleh Mas Wikan. Silakan para pemirsa menikmati paparan kedua beliau. Silakan. Ya. Ya. Makasih Sigit. Assalamualaikum Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Sore ini saya akan menyampaikan mengenai vaksinasi dan herd immunity. Saya akan share screen saya. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya. Jadi ini topik yang mungkin sedang agak hangat, ya, hari-hari ini, vaksinasi dan herd immunity. Sebentar. Kalau nggak mau next. Maaf. Ya. Jadi tujuan presentasi sore ini adalah sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja, ya. Kita ingin memberi tambahan bekal untuk kita semua untuk membuat keputusan upaya kesehatan apa yang akan kita lakukan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, termasuk dalam masa pandemi. Jadi ini tambahan, ya, tambahan bekal. Artinya bukan keseluruhan bekal. Bekal yang lain nanti teman-teman cari lagi supaya cukup, ya. Jadi ini adalah tambahan saja. Jadi ini nanti akan ada topik tentang sistem kekebalan tubuh, tentang vaksinasi sendiri, kemudian tahap-tahap upaya pemutusan penularan penyakit infeksi, dan juga apa take home message-nya yang bisa kita ambil. Maaf, ini kliknya kok nggak jalan. Nah, presentasi saya ini di latar belakangi dengan pertanyaan
pertanyaan apa yang akan kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman sekalian ini bertanya-tanya, kalau aku sekarang dapat giliran dapat vaksinasi COVID, mau nggak ya? Gitu. Menerima nggak? Kalau aku menerima setelah divaksin aku mau ngapain? Kalau aku nggak mau kenapa? Nah ini sebetulnya yang ingin saya presentasikan, kemudian kita nanti bisa diskusikan. Ya, jadi saya akan mulai pembicaraan ini dengan awal ya, sistem kekebalan tubuh. Menurut saya mengenai adanya COVID ini, satu hal yang terjadi di dunia nggak hanya di Indonesia adalah keinginan kita untuk belajar lagi. COVID ini benar-benar mendorong kita semua untuk belajar, membuka buku, googling dan sebagainya. Saya melihat itu suatu hal yang hikmah dalam kesulitan ya, munculnya hikmah dalam kesulitan. Saya juga mulai membuka buku lagi, buku-buku kuliah, kemudian dan sebagainya. Walaupun kemudian kadang-kadang belajarnya tidak pada sumber yang benar gitu. Nah, mungkin itu yang harus menjadi sikap kita selanjutnya. Keinginan belajarnya ada, mari kita belajar pada sumber-sumber yang betul. Nah, apa sumber-sumber yang betul? Itu tentu adalah, misalnya kalau tentang kesehatan, ya Badan Kesehatan Dunia. Tetapi juga teman-teman boleh saja mencari sumber-sumber alternatif yang bukan mainstream. Ya, intinya adalah belajar sebanyak mungkin untuk mendapat kita bisa membuat keputusan yang benar tentang apa yang harus kita lakukan. Tentang sistem kekebalan tubuh, ini yang alamiah. Jadi tubuh kita itu punya sistem kekebalannya, yaitu ada yang bawaan, ada yang dapatan. Yang bawaan itu artinya sejak lahir kita semua punya. Ya. Tetapi ini adalah respon kekebalan yang tidak spesifik. Dan dikatakan bahwa sebetulnya sistem sistem kekebalan tubuh kita bawaan itu cukup untuk mencegah sebagian besar potensi infeksi. Contohnya adalah kita semua dibekali kulit, kita dibekali mukosa, kita dibekali flora usus dan sebagainya. Kemudian ada sel fagosit, ya, jika ada substansi asing masuk ke tubuh kita. Kemudian selain apa yang kita bawa sejak lahir, ada juga kekebalan baris kedua yang kita kembangkan sepanjang perjalanan hidup kita. Dan kekebalan bawaan ini, kekebalan dapatan ini, itu punya kemampuan mengingat serangan. Ya, jadi kita pernah diserang sesuatu, itu ingat. Jadi kita lebih siap pada saat serangan berikutnya. Ya, itu jadi ini yang kekebalan baris kedua atau kekebalan dapatan. Ya, ini efektif mencegah bakteri, virus, parasit dan jamur. Kekebalan dapatan ini ada dua jenis, yaitu seluler dan humoral. Yang seluler itu diproduksi oleh timus ya, itu limfosit T, dan limfosit B itu yang humoral, ini yang diproduksi oleh sumsum tulang. Ya. Kemudian vaksinasi itu apa? Ya, vaksinasi itu adalah upaya mendapatkan kekebalan tubuh terhadap suatu infeksi dengan vaksin. Jadi ini non alamiah, jadi ini buatan ya. Jadi vaksinasi itu masuk dalam kita sering mencampur adukkan antara imunisasi dan vaksinasi. Padahal itu sebetulnya sesuatu yang berbeda ya. Imunisasi itu adalah proses pembentukan kekebalan tubuh, sementara vaksinasi itu adalah bagian dari imunisasi, yaitu pemberian menciptakan kekebalan tubuh dengan memakai vaksin. Vaksin itu sudah lama sekali, sejarah vaksin itu sudah lama sekali, sudah dari bahkan dari abad ke-7 disebutkan bahwa upaya-upaya menimbulkan kekebalan tubuh itu sudah ada. Di India itu ada memakai bisa ular untuk menimbulkan kekebalan terhadap gigitan ular. Kemudian yang lebih tertulis dalam sejarah ada nama orangnya, yaitu adalah Edward Jenner pada tahun 1798 dari kata variole vaccine. Jadi ini adalah vaksin terhadap cowpox atau cacar, bukan cacar air ya, cacar. Ya, apa sih vaksin itu?
Vaksin adalah materi biologis yang didapat dari organisme hidup, bersifat memperkuat kekebalan terhadap penyakit dengan cara mencegah atau dalam beberapa kasus mengobati. Ya, vaksin bisa diberikan secara suntikan oral atau intranasal. Vaksin dibuat dari keseluruhan mikroorganisme penyebab penyakit atau komponennya. Walaupun kemudian pada perkembangannya ada juga vaksin yang tidak dibuat dari penyebab penyakit itu. Ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ada vaksin yang tidak dibuat dari mikroorganisme. Tipe-tipe vaksin, ada yang mikroorganisme hidup tapi dilemahkan. Contohnya apa? Campak, mumps itu gondongan ya, rubella, varicella zoster. Nah, ini contoh vaksin yang dari mikroorganisme yang hidup tapi dilemahkan. Kemudian ada yang inactivated, dimatikan. Itu hepatitis A contohnya, influenza, pneumokokal polisakarid, dan sebagainya. Jadi ini jenis-jenis vaksin. Kemudian ada juga toksoid, yaitu racun ya. Itu contohnya adalah tetanus dan difteri. Nah, vaksin yang kita akan bicarakan juga di sini adalah vaksin untuk COVID-19. Vaksin untuk COVID-19 sekarang sedang ramai ya. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin melihat apa saja yang terjadi di dunia pembuatan vaksin, ini ada link yang teman-teman bisa klik. Ini link hidup. Link ini berubah terus panjang waktu, diupdate terus. Ini link ada di websitenya WHO. Ini mengenai kandidat vaksin yang sekarang sedang dibuat di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman ragu-ragu dengan Sinovac misalnya, coba cek semua vaksin yang di tempat lain, bedakan, cari apa keuntungan, apa kelebihannya. Semuanya ada, tinggal klik, tinggal cari, tinggal belajar. Dan saya sendiri sebagai disebutnya narasumber ya, sekarang itu juga ilmunya bareng dengan teman-teman karena COVID kan juga baru datang di bulan mungkin akhir 19 ya. Itu. Nah, jadi ilmunya masih berkembang. Jadi kita mesti belajar terus, masih belajar terus. Pada saat saya klik di tanggal 8 Januari 2021 kemarin, ada 63 vaksin yang dalam tahap uji klinis. Ada 172 vaksin yang dalam tahap uji preklinis. Jadi banyak sekali vaksin dibuat. Apa saja kelompok vaksin itu? Ini macam-macam kelompoknya. Ada yang protein subunit, ada yang viral vektor, ada yang DNA, ada yang inactivated virus, RNA, dan sebagainya. Teman-teman boleh lihat nanti yang misalnya, yang di Indonesia adanya yang mana? Lihat saja, yang di Indonesia kalau nggak salah ya, ada yang sekarang sedang dipakai itu inactivated. Mana inactivated ya? Ya. Itu 9, ada 9 kandidat vaksin inactivated virus. Kemudian ada RNA, itu ada 7, kemudian viral vektor, itu ada 10. Jadi macam-macam kandidat vaksin yang sekarang sedang diteliti. Sinovac ya, Sinovac yang sedang dipakai ya di Indonesia ya. Sinovac itu jenisnya adalah inactivated virus, jadi virus yang dimatikan. Yang sudah mati, bukan ada yang live attenuated ya, ini yang mati. Saat ini, kalau teman-teman ingin lihat hasil uji klinis fase 1 dan 2, ini juga ada linknya. Ya, ini di-publish di Lancet. Lancet itu adalah jurnal internasional kesehatan yang kita boleh sebut nomor 1 ya, yang paling susah ini. Kita kalau mau menerbitkan artikel itu kalau bisa diterbitkan di Lancet itu juara banget. Jadi dari 100 calon artikel yang masuk mungkin 1 yang bisa diterbitkan oleh Lancet. Ya, ini ada. Kalau teman-teman mau lihat hasil publikasi Sinovac fase klinis 1, 2, lihat di Lancet. Kemudian ada Sinovac ini sekarang sedang berada di tahap uji klinis fase 3. Di sini juga teman-teman bisa melihat protokol penelitiannya. Ini ada linknya juga ya. Jadi
Saya nggak tahu nanti kita bisa share nggak ya file ini ke teman-teman peserta supaya teman-teman bisa mendapatkan link-link ini. Nanti tolong Dani ya untuk ini. Ya, siap. Oke. Ya, apa sih fase dari uji klinis itu? Ada beberapa fase. Nah, ini ada banyak sebetulnya ada beberapa versi ya, nggak semuanya persis gitu ya, tapi kurang lebihnya sama. Jadi fase 1, jadi pembuatan vaksin itu harus melalui seluruh fase ini ya. Dan biasanya memerlukan waktu yang sangat lama, tahunan, 10 tahun, 5 tahun dan sebagainya ya. Fase 1 itu tujuannya pertama adalah melihat keamanan ya. Jadi yang tidak lolos di fase 1 nggak boleh pergi ke fase 2, nggak boleh pergi ke uji fase 2. Jadi kalau dari laboratorium saja sudah ketahuan nggak bakal aman, nggak boleh ke fase 2. Kemudian yang kedua, menentukan dosis amannya. Dosis amannya berapa? 3 mikrounit, 6 mikrounit, dan sebagainya. Kemudian identify side effects. Kemungkinan efek sampingnya apa ya? Jika lolos di fase 1, pergi ke fase 2. Nah, fase 2 itu melakukan sebetulnya mengecek efektivitasnya. Kemudian sekaligus lagi mengevaluasi safety-nya lagi, keamanannya lagi. Jika fase 1 dan fase 2 lolos, masuk ke fase 3. Fase 3 itu tujuannya apa? Mengkonfirmasi efektivitas, memonitor side effects. Kemudian yang sangat penting di fase 3 adalah compare to other treatments, dibandingkan dengan upaya lain. Bisa saja upaya lain itu adalah placebo, alias tidak diberi apa-apa. Tetapi sudah harus ada kelompok perbandingan. Nah, kemudian dari fase 3 pergi ke fase 4. Misalnya approval untuk melihat risiko, keuntungan-keuntungan, dan best use, ya, pemakaian yang terbaik. Jadi ini fase-fase yang harus dilalui untuk obat maupun vaksin bisa berada di tangan kita. Nah, ini saya klik yang tadi, yang dari Lancet tadi, Sinovac ya, ini masih Sinovac ya. Dikatakan bahwa pemberian vaksin pada 2 konsentrasi yang berbeda dan memakai 2 penjadwalan yang berbeda bisa ditoleransi dengan baik dan mampu menimbulkan efek kekebalan secara sedang, ya, moderate, ya. Jadi bukan yang tinggi banget, ini moderate pada orang dewasa sehat, ya, orang dewasa sehat umur 18 sampai 59 tahun. Jadi uji klinis fase 1-2 itu memakai 2 konsentrasi. Yang satu adalah 3 mikrogram dan 6 mikrogram. Dan ditemukan juga bahwa kejadian tak diinginkan itu tidak naik berdasarkan 2 dosis. Jadi yang mendapatkan dosis 6 itu tidak lebih mendapatkan efek samping dibanding yang mendapatkan dosis 3 mikrogram. Ini mengindikasikan tidak adanya masalah-masalah keamanan sesuai besaran dosisnya, yang kita sebut dose-response relationship. Jadi tidak ada. Jadi dosisnya dinaikkan, efek sampingnya tidak naik. Namun disebutkan juga masih perlu follow up lebih lanjut, masih perlu pengamatan lebih lanjut. Terlebih, kebanyakan kejadian tak diinginkan itu sifatnya ringan. Paling sering adalah nyeri pada tempat suntikan, dan ini mirip dengan hasil uji vaksin lain, seperti yang diproduksi yang namanya Sinopharm. Kemudian, jika dibandingkan dengan kandidat vaksin COVID lain, seperti yang viral vector sama DNA atau RNA, angka kejadian demam setelah vaksinasi relatif lebih rendah. Jadi biasa ya, kalau setelah vaksin itu memang sering terjadi demam. Dan Sinovac ini menimbulkan demam yang kurang lebih sama, lebih relatif lebih rendah dibanding 3 jenis vaksin yang lain itu. Kesimpulan dari fase klinis 1-2 itu adalah bahwa
vaksin ini ditoleransi secara baik dan menimbulkan respon humoral terhadap SARS-CoV-2. Dan ini mendukung keputusan persetujuan penggunaan darurat di Cina dan 3 uji klinis fase 3 di Brasil, di Indonesia, dan di Turki. Kemudian, mempertimbangkan aspek keamanan, aspek immunogenicity itu kemampuan menimbulkan kekebalan, dan kapasitas produksi. Uji klinis fase 3 yang dilakukan di Indonesia, di Turki, dan di Brasil itu menggunakan dosis rendah yang 3 mikrogram dalam bentuk cairan 0,5 mili, jadi pakai suntikan yang kecil ya, dengan jadwal 0 hari dan 14 hari. Jadi relawan itu disuntik dua kali di hari ke-0 dan hari ke-14. Jadi uji klinis fase 3 ini memakai dosis yang rendah. Jadi belum mungkin nanti juga akan ada uji klinis dengan dosis yang 6 ya. Ini yang dipakai yang dosis 3. Ini karena mempertimbangkan keamanan dan kapasitas produksi juga. Mungkin nanti kalau dosisnya 6 terus kemudian kita tidak akan mampu membuat banyak-banyak misalnya ya. Jadi pertimbangannya tidak hanya scientific tetapi juga feasibility ya. Kemudian selanjutnya juga akan dicoba kalau jadwalnya 0 dan 28 hari. Jadi semua proses ini masih dalam perjalanan, masih dalam pembelajaran dan sebagainya. Dan disimpulkan adalah bahwa efektivitas perlindungan coronavirus masih harus dipastikan. Ini saya hanya semacam copy-paste dari apa yang tertulis di artikel yang ditunjukkan di publish di Lancet. Kemudian Sinovac uji klinis fase 3, ini juga teman-teman kalau mau rajin klik-klik, mau belajar, ada, ini semua ada. Yang para peneliti jika tertarik apa sih yang dilakukan, ya dilakukan randomisasi. Kalau teman-teman tahu randomisasi itu artinya adalah mengelompokkan orang pada kelompok yang divaksin atau tidak divaksin secara acak. Jadi bukan dipilihin yang cakep-cakep yang divaksin, yang penyakitan yang tidak divaksin supaya kelihatan efektivitasnya tinggi. Nah, itu namanya curang. Nah, dikatakan bahwa uji klinis fase 3 ini randomize ya. Kemudian bla bla bla. Ini boleh nanti dibaca sendiri. Intinya dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa hasilnya bagus. Kemudian dilakukan double blinding, artinya dibutakan itu partisipan itu nggak tahu dia itu divaksin atau tidak divaksin, karena semua sama-sama disuntik. Yang satu disuntik vaksin, yang satu disuntik placebo. Kemudian investigatornya juga nggak tahu, ya investigatornya itu penelitinya juga nggak tahu siapa yang diberi apa. Hasil awal ya, ini teman-teman pasti sudah tahu ya, hasil awalnya seperti ini. Ini saya dapat dari web CNN Indonesia ya. Ini teman-teman juga pasti sudah dengar, melihat di TV dan sebagainya. Ternyata relawan itu telah menyelesaikan penyuntikan keduanya pada November dan dikatakan efikasi 65,3. Kemudian dikatakan tidak ada laporan mengenai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Nah, ini dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan izin darurat penggunaan oleh BP POM. Nah, nanti akan dilanjutkan ya dengan pengamatan 6 bulan. Jadi diharapkan uji klinis fase 3 Sinovac ini akan selesai di bulan September 2021. Nah, 65,3% ini adalah hasil awal ya, sampai hasil awal yang dijanjikan dilaporkan pada bulan Januari dan mereka melaporkan benar pada bulan Januari. Sekarang apa sih arti efikasi 65,3%? Ini yang perlu diketahui oleh semua orang. Jangan mengatakan, oh efikasinya 65%, berarti 35% sakit corona. Apakah begitu artinya? Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Apa sih arti efikasi 65% itu? Ya, apa beda efikasi dan efektivitas? Ya, efikasi itu adalah tingkat capaian dari outcome yang diinginkan. Outcome yang diinginkan dari sebuah vaksin adalah memberi perlindungan dalam kondisi
ideal dalam uji klinis, ya, 65%. Sementara yang kita cari benar sebetulnya adalah efektivitas, tingkat capaian yang diinginkan dalam kondisi dunia nyata, ya, dalam suatu masyarakat dengan segala persoalannya yang berbeda dengan situasi dalam uji klinis yang dijaga, yang diamati dan sebagainya. Ya, tetapi saya juga nggak tahu ya bagaimana uji klinis fase 3 yang kita lakukan ini tentang penjagaannya. Nah, ini rumus menghitung vaksin effectiveness atau efikasi vaksin, yaitu attack rate itu angka serangan pada kelompok yang tidak divaksin dikurangi angka serangan pada kelompok yang divaksin dikali 100 dibagi angka serangan pada kelompok yang tidak divaksin. Itulah 65% itu didapat dari perhitungan ini. Jadi saya kasih contoh hitungannya. Jadi teman-teman jangan memberikan informasi yang salah jika tidak tahu maknanya. Tolong ya. Jika dalam suatu penelitian ada 800 orang yang divaksin dan 800 orang tidak divaksin, dari yang tidak divaksin, misalnya ya, ternyata 200 diantaranya sakit. Artinya attack rate adalah 25%, ya. 25% itu 200 per 800. Kalau efikasinya disebutkan 65%, artinya apa? Artinya attack rate pada yang divaksin adalah 35% dari 25%. 35% didapat dari mana? Didapat dari 100 dikurangi 65. Jadi, attack rate pada yang divaksin adalah 8,75%. Artinya apa? Dari 800 orang yang divaksin, yang sakit sekitar 70 orang. Ya, itu. Artinya yang divaksin pun masih ada yang sakit. Yang tidak divaksin banyak juga. Mbak Nurul, ya? Mbak Nurul, ya waktunya tinggal 3 menit. Mohon maaf. Oke. Oh my goodness. Ya, oke. Ya, jadi begitu ya. Artinya apa? Artinya sudah divaksin pun kita tetap harus jaga karena kita tidak tahu kita masuk di mana. Oke, lari ke herd immunity. Apa sih herd immunity? Saya ini agak kesel ya kalau sudah ngomongin putus asa deh saya ngeliat medsos itu pemahaman tentang herd immunity itu seolah-olah manusia dibiarkan untuk mengalami infeksi, ya tidak ya. Herd immunity itu artinya kekebalan kelompok, kekebalan bersama. Tadi kekebalan individu, ini kekebalan bersama. Jadi sering kita dengar, anakku nggak tuh imunisasi, nyatanya sehat-sehat aja tuh, ya gitu kan? Yang orang-orang anti vaksin sering mengatakan anak-anak saya itu nggak saya vaksin, sehat-sehat aja tuh. Kenapa? Ya karena dia terlindungi oleh teman-temannya. Nah, berapa? Untuk terjadinya herd immunity atau kekebalan kelompok, itu diperlukan tingkat kekebalan individu dalam kelompok itu sebesar yang berbeda-beda menurut penyakitnya. Yang tergantung oleh basic reproduction number atau kemampuan penyakit itu untuk menular. Nah, tentang basic reproduction number silahkan belajar lagi, tapi ini saya aja pusing mikirinya ya, karena ini pemodelan dan sebagainya. Ini gambar herd immunity threshold. Jadi semakin tinggi basic reproductive number, semakin tinggi herd immunity threshold yang kita perlukan. Seperti penyakit campak. Penyakit campak itu row-nya itu antara angka 10 sampai 15. Jadi kalau mau herd immunity, mau terjadi kekebalan kelompok terhadap campak, maka kita perlu mengimunisasi hampir 90% target, baru akan tercapai herd immunity. Ya, ini contohnya, ya, ini bisa nanti dilihat berapa persen yang diperlukan. Nah, corona berapa? Corona masih dalam perjalanan pembelajaran, RO-nya ada yang menemukan 2,2, ada yang 2,8 dan sebagainya. Artinya apa? Makanya didapatkan angka 70%. Karena di angka di sekitar 0 sampai 5 ini ya. Jadi kalau 80% orang sudah diimunisasi, divaksinasi dengan vaksin apapun, kita akan terjadi herd immunity untuk COVID. Kapan itu terjadi? Panjang dan lama ya kan. 70% dari kita punya antibodi terhadap COVID. Itu kapan terjadi? Banyak yang tanya ke saya, kapan ini selesai? Ya bisa diperkirakan sendiri sih ya kan.
sekarang kita baru mulai berapa persen dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga, ada tahap-tahap pengendalian, pemutusan penularan infeksi, ada tahap kontrol, ada tahap eliminasi, ada tahap eradikasi. Ya, menurut saya kita ini sekarang baru berada di tahap pengendalian. Pengendalian itu artinya kita menurunkan kasus sampai tingkat yang bisa diterima. Apa sih artinya bisa diterima? Bisa diterima itu ya rumah sakitnya cukup, dokternya nggak kecapean, perawatnya nggak kecapean dan sebagainya. Kita upayakan itu. Jadi kita masih di tingkat pengendalian. Kita belum dieliminasi, kita belum dieradikasi. Itu masih panjang dan lama. Ya, jadi masih tetap harus upaya. Ya, dan kadang-kadang kita baru eliminasi sudah berhenti, muncul lagi deh penyakitnya gitu. Itu penyakit kita. Belum selesai banget sudah berhenti upayanya. Nanti muncul lagi penyakitnya. Apa sih penyakit yang sudah tereradikasi dari dunia ini? Satu penyakit yaitu yang disebut cacar. Teman-teman yang muda-muda nggak kenal cacar. Kalau saya masih di vaksin cacar. Jelek banget di lengan atas ya, digores-gores gitu. Penyakit cacar itu sudah kita eradikasi, sudah tidak ada lagi di bumi ini orang sakit cacar. Bukan cacar air ya, cacar yang bikin bopeng muka. It was eradicated solely through vaccination. Tapi berapa tahun terjadi eradikasi? Cacar itu muncul dari tahun 1700. Tadi ya, 98. Tereradikasi di tahun 1977, 200 tahun. Ya, oke. Nah, jadi apa ambil sikap kita? Ikut vaksinasi atau tidak? Nah, saya tidak akan memberikan petuah tentang ini, atau mungkin teman-teman mau mencari tambahan informasi lagi. Tapi apapun yang teman-teman putuskan, protokol pencegahan tetap harus kita jalankan. Tetapi kalau boleh saya pesan-pesan orang tua ya, belajar dari herd immunity tadi, itu kan sebetulnya pekerjaan bersama. Kalau kita kerjakan bersama, kita akan mencapai herd immunity itu. Tapi kalau separuh dari populasi nggak mau, ya nggak akan tercapai. Ya itu aja. Terima kasih, Mas Sigit. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.